Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jamaah kajian yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah kembali mudahkan kita hadir di majelis ilmu. Mari luruskan niat, semoga niat yang baik mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah ilmu, berkah amal, berkah dimudahkan istiqomah dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini masih melanjutkan tema kita kemarin surat At-Thariq. Ya. Sudah sampai ayat berapa kemarin? 15 ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Malam ini ayat 11. Semoga dimudahkan bisa selesai. Yang bawa mushaf boleh disimak surat At-Thariq ayat ke-11 sampai 17 insyaallah. Kemarin membahas, saya simpulkan dulu, pembahasan kemarin adalah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan langit dengan bintang-bintang yang terang. At-Thariq itu adalah bintang ya, An-Najmu Tsaqib, bintang yang terang cahayanya. Kemudian Allah mengingatkan kita tidak layak sombong karena diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang hina, yaitu air mani ya, maka tidak layak kita menyombongkan diri. Kemudian juga akan ada hari kebangkitan di mana semua akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang dilakukan pasti ada hisabnya. Ayat ke-11 Allah berfirman was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Was-samai, apa sama? Dan langit. Kemarin sudah dibahas ya. Langit ada 7 lapis, satu lapis dengan lapis berikutnya jaraknya berapa tahun perjalanan? 500 tahun. Jauh sekali membentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Was-samai, dan langit dzatir raj' yang mengandung hujan. Ar-raj' adalah kata Ibnu Abbas al-matar. Matar adalah hujan. Wa huwa as-sahabu fihil matar, yaitu mendung yang mengandung hujan di dalamnya. Allah berbicara tentang tanda kekuasaannya, termasuk dan ini menjadi nikmat bagi hambanya adalah turunnya hujan. Nah, ini musim hujan, harus dipahami bahwa hujan itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Bisa jadi keberkahan, bisa jadi petaka, ya, tergantung bagaimana manusia menyikapinya. Ya. Tapi yang jelas semuanya itu ulah perbuatan manusia ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di darat, di laut itu ulah perbuatan
manusia. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan katanya berkah, tapi kok di mana-mana datangkan musibah, ini bukan salahnya Allah, tapi salahnya manusia. Hujan sebagai tanda kekuasaan Allah disampaikan oleh Allah dalam surat Fussilat, ya, ayat yang ke berapa ini? 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Di antara tanda kekuasaan Allah, jadi kita kemarin suruh baca ya Pak, suruh Iqra. Iqra itu membaca. Apa aja yang dibaca kemarin? 3. Satu, membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca apa? Fenomena alam. Nah, ini sebagai tadabbur kita. Allah menyatakan begitu agar kita melihat alam itu. Fangduru kul siru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi. Nah, kita disuruh sering apa berarti? Jalan-jalan. Ya memang ya Pak. Jadi disuruh cari apa? Inspirasi ya. Ya, apa sampaikan tadi kan? Fangduru, kamu lihat bagaimana kesudahan para pendusta-pendusta itu. Jadi ada negeri-negeri yang diabadikan oleh Allah sebagai pelajaran. Kalau ada negeri yang subur sekali, sebelum Indonesia ini dulu ada negeri apa? Sabak. Nah, negeri Sabak itu baldatun thayyibatun warabun ghafurun itu. Wah, itu nek basa Jawane napa Mbah? Gemah ripah loh jinawi. Napa Pak artine? Mbuh ya, subur kang sarwa tinandur gitu basa Jawane ya. Jadi subur sekali ini. Nah, hujan itu salah satunya nanti mendatangkan apa? Kesuburan ya. Awas sampaikan. Wa min ayatihi, dan di antara tanda kekuasaan Allah annaka taral arda khashi'atan. Ya. Kamu lihat bumi itu yang tadinya gersang, kering, kerontang, ya. Fa idza anzalna 'alaihal ma', maka begitu kami turunkan ke bumi yang gersang itu air hujan, ihtazzat wa rabat. Kemudian apa? Bumi menjadi hidup dan kemudian apa? Tumbuh tanaman dengan subur. Coba Pak, jenengan kalau ini misalnya yang suka nanam apa? Bunga atau tanaman lah itu. Beda enggak disirami air pakai air pam sama air hujan? Ya. Begitu turun hujan tuh Masya Allah ya, tumbuhnya subur banget tanaman-tanaman itu. Kita lihat lapangan yang tadinya berbulan-bulan tidak datang hujan, begitu Desember ada hujan, mulai apa ini? Menghijau rumput-rumput. Memang beda Pak. Namanya hujan itu ma'an mubarakan. Apa mubarak? Air yang penuh berkah. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Andaikan penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, kami turunkan barokah-barokah dari langit. Jadi harusnya setiap hujan itu jadi apa? Barokah harusnya ya. Maka nanti ada beberapa faedah tentang hujan. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang mati itu kelak yang akan menghidupkan orang setelah kematiannya. Loh ini Pak, hebatnya Quran bicara tentang fenomena alam dikaitkan dengan hari kebangkitan itu. Ya. Itu ini kan kayak nggak nyambungan, di satu ayat Allah bicara tentang alam. Alam yang gersang, tandus, Allah turunkan hujan, langsung tumbuh apa? Tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Allah katakan, sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang gersang itu lamuhil mauta, besok yang akan membangkitkan manusia setelah kematiannya. Ya. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha mampu melakukan segala halnya. Ya. Ini kadang begitu cara Al-Quran itu menumbuhkan iman Pak, dengan fenomena alam dikaitkan dengan apa? Hari kebangkitan. Saya pernah sampaikan hadis ya, satu malam anak-anak muda, sahabat-sahabat muda itu lihat apa? Bulan purnama. Ya. Bulan purnama itu Nabi itu memakai fenomena itu untuk mengkaitkan iman. Kata Rasulullah, innakum sataruna hadal qamar atau hadal badr, kalian
yang malam ini melihat apa purnama ini, besok kalian akan melihat Tuhan kalian di surga sebagaimana kalian melihat purnama malam hari ini. Indahnya luar biasa, tidak perlu berdesak-desakan. Nabi ingin menyampaikan apa? Kalau mau lihat Allah, syaratnya apa? Masuk surga. Nah, itu cara mengkaitkan apa? Iman, begitu ya. Hebatnya Al-Qur'an ini. Itu yang pertama, hujan sebagai tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, hujan sebagai barokah. Nah, ini barokah. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan, dan kami turunkan dari langit hujan air yang penuh barokah. Fa'ambatna bihi jannat wa habbal haswid, dan kami tumbuhkan, hidupkan apa? Jannat apa? Kebun. Ada sebuah riwayat ya, Rasulullah SAW, ini hadis riwayahu Muslim ya, Rasul itu Pak begitu hujan karena tadi mubarakan apa? Penuh berkah. Ini Nabi tabarukan Pak. Tabaruk itu apa? Nek basa Jawane ngalap berkah. Jadi jangan definisinya langsung negatif, nek ngalap berkah itu langsung apa? Syirik gitu Pak. Tabarukan ini termasuk dengan berkah air hujan. Rasulullah itu begitu ada turun hujan pertama kali, beliau sering sekali ya membiarkan sebagian anggota tubuhnya terkena hujan, terkena air Pak itu. Jadi ini tentu ada maknanya. Nabi ditanya, mengapa jenengan lakukan itu ya Rasulullah? Jadi umpama hujan Pak, hujan terus pertama itu Nabi malah membiarkan sebagian tubuhnya tersentuh hujan itu. Ketika ditanya Rasulullah, ya, li'annahu hadisu ahdin bi rabbih ta'ala, tabarukan. Karena hujan yang pertama turun inilah datangnya barokah dari Allah, maka saya ingin memanfaatkan keberkahan ini. Nah, ini bukan ngajari hutan-hutanan ya. Ini Rasulullah itu ngajari bahwa itu berkah. Maka ada Pak. Ini namanya pendapat. Tapi saya lihat memang tidak banyak di kitab-kitab, bahkan saya belum nemu hanya pendapat sebagian orang aja. Dalilnya ini bahwa tadi ketika Allah turunkan hujan sebagai mubarakan, fa'ambatna bihi jannat. Ya, ini ada ini nuwun sewu, suami istri yang belum dikaruniai putra setelah berumah tangga sekian lama, mereka melakukan apa? Ya, begitu turun hujan, terus kayak bocah itu tuh, ya, udan-udanan, ya, apa tujuannya tadi? Tabarukan, ngalap berkahnya. Nah ini saya yang belum nemu referensi di salafnya. Yang jelas itu berseliweran di di beberapa ceramah itu ya. Ada yang mencari berkah agar diberi momongan dengan cara apa? Hujanan. Nah, itu kenapa bumi yang gersang aja dikasih hujan sekali langsung apa? Subur. Nah, barangkali tabaruknya adalah pas habis hujan-hujanan. Ya, tentu habis itu ya nggak usah dilanjut ya Pak itu. Artinya sudah tahu kan? Ya. Lah yang itu, ini yang masih muda-muda belum nyandak nggak apa-apa ya. Ya. Artinya itu apa? Kemudian berharap apa? Tabarukan berkahnya hujan itu menjadikan tadi rahim yang tadinya nggak subur menjadi subur. Ya, sudah banyak yang testimoni Pak. Nah, nggak tahu jujur apa enggak, yang jelas makbul sebagiannya. Ini tabarukan dengan air hujan. Ya. Ini mau tahu ya buka aja di Facebook atau YouTube kan ada yang bahas itu tentang keberkahan dipakai untuk metode tadi apa terapi kehamilan itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi ini memang faktanya begitu, hujan itu penuh berkah harusnya. Maka Rasulullah aja membiarkan ketika hujan pertama, beliau biarkan hujan itu menyentuh sebagian kulitnya. Kemudian Rasulullah SAW ya menyunahkan begitu turun hujan itu sunahnya apa? Yang pertama adalah berdoa. Ini doa yang mustajab itu termasuk ketika turun hujan. Ya, kalau doa kebaikan yang pertama jelas Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ini hujan yang penuh manfaat. Ya, penuh manfaat kebaikan.
Dulu ada Pak, pas Nabi khutbah hari Jumat itu, menjelang khutbah itu, ada sebagian Badui kalau tidak salah ya, dia dari luar kota Madinah, petani, kemudian lama nggak hujan. Wah, kekeringan itu. Kemudian minta kepada Rasulullah agar didoakan turun hujan yang ghazir. Apa ghazir itu? Yang terus banget Pak itu. Ya. Mintanya terus bener Pak, didoakan sama Nabi terus Pak, sampai seminggu nggak mandek, malah apa? Banjir di mana-mana. Maka Nabi ngajari, nek minta itu jangan yang terus, yang apa? Yang manfaat. Maka doanya bukan Allahumma shayyiban ghaziran, tapi Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, jadi terus belum tentu baik. Tapi kalau manfaat sudah pasti baik untuk semuanya. Tapi memang begitu Pak, jeneng manusia itu dikasih hujan ada yang berharap apa? Terang. Dikasih terang udah ngarep-ngarep dan wah ini nek petani mbako di mana? Daerah Temanggung, karepe jangan hujan, kenapa? Karena mereka sedang tanam ini panen mbako gitu kan. Namanya orang gitu. Jadi manusia itu begitu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan memang suka apa? Berkeluh kesah Pak. Wis ngangkeluh terus ya. Dikai panas salat istisqa. Dikasih hujan maidu udahan terus gitu ya. Itu manusia. Yang nggak bersyukur tuh begitu. Tapi kalau kita tahu bahwa semua ini atas kehendak Allah, tentu hanya kita bisa bersyukur terhadap semua karunia ini ya. Yang kedua tadi ya Rasulullah selain mengambil berkah adalah berdoa ya untuk mendapatkan kebaikan. Allahumma shayyiban nafi'an, termasuk doa umum Pak, doa apapun berlindung ya, minta kebaikan kepada Allah. Juga Rasulullah SAW disebutkan oleh Sayyidah Aisyah. Aisyah ini kan yang paling banyak merekam kejadian-kejadian yang dialami, terutama yang di internal rumah tangga Nabi. Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu begitu hujannya mencekam, suara beledeknya, gunturnya menggelegar itu Pak ya. Rasulullah begitu awannya mulai mendung di Madinah itu ya, begitu sudah mendung mencekam, awannya kemudian menghitam, suara menggelegar, Nabi itu wajahnya langsung apa? Pucat ya. Nabi selalu teringat bagaimana ketika kaum Ad, kaum Samud diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guntur yang sangat keras sekali ketika mereka membunuh unta Nabi Soleh. Itu kan mereka di satu hari, 3 hari setelah peristiwa pembunuhan itu mereka melihat awan bergerak itu. Ya. Mereka itu tidak ngerti bahwa itu ternyata adab yang Allah kirimkan kepada mereka. Maka mereka menganggap ini hanya fenomena alam. Begitu sudah mendekat, terjadi suara yang memekakkan telinga, semuanya mati binasa. Maka Nabi itu begitu ada hujan, petirnya menyambar-nyambar, kemudian anginnya bertiup dengan kencang, Rasulullah wajahnya langsung apa? Pucat, dan beliau langsung ta'awud, meminta perlindungan dari keburukan hujan ini. Ya, jadi kalau suasana mencekam itu Nabi banyak berdoa Pak ya. Bukan malah kemudian menganggap wah ini wajar fenomena alam, enggak, selalu dikaitkan dengan dengan iman, agar istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diperlakukan Allah sebagaimana umat terdahulu. Itu termasuk yang dilakukan Nabi ya. Rasulullah SAW ya, ketika hujan juga selalu ya menjadikan ini sebagai pelajaran kepada para sahabat-sahabat itu. Artinya ketika ada fenomena hujan kemudian dikaitkan dengan iman. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam, hujan itu hanya fenomena apa? Alam kan, dari matahari yang menguap ini air lautnya, kemudian menguap naik menggumpal menjadi awan, kemudian berjalan berarak-arak gini, kemudian menggumpal, terjadilah hujan. Nah, selesai kan kalau kita bicara ilmu manusia. Tapi kalau bicara ilmu tentang iman, ini semua pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Disitulah Allah memberikan ketika hujan itu memang sebagian bisa jadi ujian bagi sebagian,
bisa jadi kebaikan bagi yang lainnya. Memang hidup itu begitu, Pak. Ya. Jadi kalau kemudian menjadi petaka hujan itu, berarti pelajarannya apa? Manusia disuruh apa? Disuruh tafakur, berpikir kenapa terjadi sebuah keburukan itu. Allah sudah ingatkan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa kalian itu karena perbuatan kalian. Nah, pokoknya kalau melanggar aturan Allah itu terjadi apa? Keburukan. Nikmat itu, Pak, nikmat itu harusnya langgeng. Ya. Nikmat harusnya itu. Kenapa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena perbuatan salah manusia. Negeri Sabah itu negeri yang Masya Allah itu digambarkan oleh Allah tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Itu digambarkan di surat Sabah. Itu di Yaman, Pak, daerahnya itu. Ya. Itu dulu suburnya luar biasa itu. Ya, hujannya, curahnya baik sekali. Dia diapit oleh 2 gunung, Pak. Ini berarti di lembah ya. Sebuah lembah ini. Ya. Kemudian digambarkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir itu, ini membayangkan tingkat kesuburannya itu. Yang tidak nanam pohon berbuah itu ketika hanya ngambil apa ini? Yang jatuh-jatuh itu, Pak. Apa istilahnya kalau sini? Nemu. Apa namanya? Mungut ya, mungut yang jatuh-jatuh itu, Pak. Masing-masing punya pengalaman kecil ya, yang dari desa itu nangguh, itu mas saya nangguh ya, nangguh apa? Ya pagi-pagian itu, naik malam hujan itu yang nangguh apa pelem, nangguh apa buah-buahan jambu itu ya seringnya Pak, rontok gitu. Itu berpagi-pagi kan itu. Itu di negeri itu orang nggak nanam, Pak, cuman modal apa itu? Munguti yang jatuh itu, Masya Allah, baru masuk sebentar tuh keluar sudah Pak, keranjangnya penuh itu, tidak ada hama, tidak ada gagal panen, tidak ada keburukan itu. Nah, inilah manusia biasanya justru lalai di puncak apa? Kemewahan hidupnya, Pak. Mereka mulai maksiat. Nah, memang betul. Allah sudah sampaikan di Quran itu, walau basatallahu rizqa liibadihi labaghaw ya fil ardh. Andaikan manusia itu basatallah, Allah hamparkan semua nikmat kepada mereka, sering sekali mereka apa? Bagau apa? Melampaui batas. Nah, melampaui batas itu maksiat maksudnya, Pak. Bermewah-mewahan, lupa dengan kewajiban dan lain sebagainya. Nah, Allah hukum mereka, dihukum kan? Tadinya negeri itu subur sekali, kemudian sampai hari ini negeri itu menjadi negeri yang sangat tandus, tidak bisa tumbuh apapun kecuali pohon sidr. Apa sidr? Bidara. Nah, bidara itu tahu kan, yang nggak ada buahnya, hanya berisi apa? Duri-duri itu. Ya, itu yang hari ini di negeri Sabah itu. Nah, kenapa terjadi? Dulunya penuh barokah, nah karena kemaksiatan tadi. Baik, ini hujan ya, jadi Bapak Ibu tentang keistimewaan hujan tadi sudah dibahas ya, itu ma'an mubarokan penuh berkah insyaallah ya. Kemudian Allah berfirman wal ardi dzatis sad', dan bumi dzatis sad'. Apa dzatis sad' ini? An Ibni Abbasin an as-sad' an-nabat. Apa berarti? Tumbuhan, dan bumi yang tumbuh di atasnya tumbuhan. Nah, ini nyambung dengan hujan tadi. Tanah yang gersang, Allah turunkan hujan, kemudian tumbuhlah sesuatu di atasnya. Rasulullah ketika mengkaitkan hidayah juga begitu, Pak. Kita ini butuh nggak hidayah? Ya, ditunggu mau dijemput? Dijemput? Kemana jemputnya? Di majelis ilmu ya, termasuk menjemput hidayah kita malam ini. Kan hidayah 2 ya, Pak. Satu hidayatul bayan, berarti ilmu kita jemput kan. Yang kedua ada hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu kemudahan hidayah dari Allah, kita mampu mengamalkan ilmu kita. Karena nggak setiap orang tahu itu dia bisa mengamalkan. Nah, orang itu tahu, Pak, tentang keutamaan sholat berjamaah 5 waktu ya, pahalanya berapa kalau berjamaah? 27 derajat. Tapi survei Majelis Ulama Indonesia
dari 100% Muslim Indonesia yang ke masjid hanya 35%. Berarti sisanya di mana? Musola. Sisanya sholat tidak tahu, yang jelas tidak ke masjid. Ini survei masalahnya ya, di beberapa kota besar di Indonesia. Dan survei berikutnya dari 35% pemudanya berapa persen Pak kira-kira? Pemudanya 5% itu. Terus pokoknya nggak di mana-mana penghuni masjid itu kalau nggak kecil banget tua ya. Ini masih ketolong ada anak-anak muda ini. Alhamdulillah ya. Ini bagus, harusnya begitu ya. Nggak tahu kemana, middle-nya kemana ini, usia tengah-tengah kemana, nggak ada di mana-mana Pak, nggak di kota, nggak di desa sama. Tadi pagi saya ngisi di desa kan, di Sukoharjo, di kampung itu ya sama. Kalau nggak tua banget ya, cilik banget, cah SD itu, cik gampang ya. Itu SMP, SMA, susah ya. Ini memang PR bersama Pak. PR di mana-mana itu, takmir itu adalah bagaimana menghadirkan anak muda ke masjid. Ya, itu PR yang paling berat di mana-mana ya. Kembali ke tadi nun sewu ya. Jadi tentang bumi ya, tumbuh di atasnya kebaikan-kebaikan. Sodha itu apa? Nabat, tumbuh-tumbuhan. Ini keberkahan hujan tadi. Kemudian Allah bicara berikutnya, innahu laqaulun fasl. Ya, innahu sesungguhnya, hu itu apa itu? Harus dibaca ini. Innahu apa ya hu-nya? Innahu laqaulun fasl. Innahu di sini berarti qala Ibnu Abbas, qala Qatadah, ya, wa qala al-akharun, innahu itu sesungguhnya Al-Qur'an. Nah, jadi sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulun fasl, adalah ucapan yang benar. Ya. Ada juga yang mengatakan ucapan yang fasl. Fasl itu furqan, apa furqan? Yang membedakan. Nah, kenapa disebut Al-Furqan? Ada keterangannya ini. Al-Quran itu kenapa disebut Al-Furqan? Li'annahu farraqa bainal haq wal batil. Jadi kedatangan Rasulullah dengan membawa Al-Quran dan hadis itu untuk menjelaskan mana petunjuk, mana kesesatan. Ya, sudah dibahas di surat apa? Asy-Syams, wa hadainahu najdain, ya. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Ya, ini jalan baik, ini jalan buruk. Ya. Maka tidak perlu maksa orang untuk ikut jalan yang baik. Ya. Maka ada ayat la ikraha fiddin, tidak boleh maksa orang masuk Islam, tidak boleh. Ngiming-ngiming juga nggak boleh. Masuk Islam nggak boleh. Cukup dijelaskan aja itu. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kenapa nggak boleh maksa? Sudah dijelaskan semua oleh Allah ya, bahwa rusyd petunjuk itu sudah demikian jelasnya. Ghayy itu apa? Kesesatan sudah sangat terang benderang ya. Nih berarti manusia sudah punya perangkat mata, telinga, hati, akal untuk apa? Berpikir. Nah, maka setiap pilihan ada bertanggung jawaban. Nah begitu Islam itu. Bahkan Allah sampaikan faman syaa falyu'min, setelah Nabi berdakwah dengan terang benderang itu, faman syaa, siapa yang pengen beriman, berimanlah. Wa man syaa falyakfur, siapa yang milih untuk kafir, ya silahkan kafir. Tapi semua ada bertanggung jawaban. Nah, memang begitu Pak. Rasulullah nggak bisa maksa, hanya bisa apa? Menyampaikan, menjelaskan, mengingatkan kan. Pas beliau kumpulkan manusia, ketika kumpulkan kerabatnya itu, beliau sebut nama-namanya, termasuk putrinya, ya Fatimah, wahai Fatimah, ayah tidak bisa menyelamatkan kamu di akhirat, yang bisa menyelamatkan kamu adalah iman. Maka kul la ilaha illallah. Itu kan Nabi dakwah pertama kali ke kerabat Pak. Jadi memang dakwah itu begitu, idealnya itu setelah selesai di rumah kita, maka hari pertama Nabi dapat wahyu, yang masuk Islam siapa? Pertama Khadijah. Khadijah sudah masuk Islam, putrinya Nabi ada 4 kan, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah masuk Islam semua. Pembantunya Nabi siapa? Zaid bin Harisah masuk Islam. Ponakan Nabi yang ikut Nabi ya, siapa?
keponakan sepupu ya, Ali sepupu ya, sepupu Nabi yang ikut Nabi namanya Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Selesai rumah kecilnya. Baru Nabi mikir, Pak D, Pak Lek, kumpulkan semua bule-bule, dipanggil semua kan. Nabi kemudian mengatakan, ya Abul Lahab, ya Abu Thalib, dipanggil semua. Ya, saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah di hari akhirat. Yang bisa menyelamatkan adalah iman kalian. Maka ucapkan la ilaha illallah. Masya Allah Pak, di majelis itu tidak ada satupun yang beriman. Nah, semuanya apa? Semuanya ngunek-ngunek ke. Apalagi Abu Lahab, tukang apa? Tukang misuh Pak, dipisui Rasulullah itu ya, Muhammad itu kan ponakannya kan itu. Abu Lahab kan Pak D-nya kan, karena ini kakaknya Abdullah Abu Lahab itu, murka ini. Tapi begitulah dakwah itu, ya hanya menyampaikan saja, ini jalan kebenaran, jalan kebatilan. Ya monggo, tidak ada paksaan memang. Rasul juga nggak maksa itu. Tentu Allah memberi hidayah, mayyahdillahu, ya siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Maka kan banyak kejadian Pak, dari keluarga non Islam ya. Ya entah agamanya apa, dididik dengan pendidikan mereka, bahkan disekolahkan di sekolah agama mereka malah dapat apa? Hidayah. Sering terjadi begitu. Justru dapat hidayah pas pulang dari Vatikan Roma, padahal dikader untuk jadi apa? Romo atau pastor, dapat hidayah. Kan sering begitu. Ya. Ini tentu pasti kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran disebut fasl tadi karena membedakan jalan kesesatan dan jalan kebaikan, termasuk disebut furqan. Kenapa? Farraqa bainal halal wal haram. Al-Quran itu menjelaskan halal dan haram. Bapak Ibu, halal haram itu tidak boleh pakai dugaan, tidak boleh pakai asumsi. Halal haram harus pakai apa? Dalil. Ya, maka kata Rasulullah, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Bainahuma, yang tidak jelas itu namanya syubhat. Sebenarnya Pak, syubhat itu terjadi kenapa? Karena tidak mau belajar. Kalau belajar itu insya Allah yang syubhat jadi apa? Terang Pak. Jadi terang itu, ngerti wah ini syubhat ini, dan syubhat identik kemana arahnya? Ya, haram itu. Ya. Ada cerita contoh syubhat ini. Dulu Nabi itu pernah ngutus penarik zakat. Nah, penarik zakat itu namanya amil. Amil itu dibayar oleh negara kan. Ada 8 golongan yang dapat zakat itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil itu dapat jatah. Diutuslah amil ini. Ya, begitu pulang dia ngelapor ke Rasulullah membawa semua zakat yang ditarik. Ya Rasulullah, ini zakat dari fulan dan fulan. Kemudian Nabi lihat dia punya bingkisan. Ya. Nah itu apa itu? Ini apa ini? Hadiah untukku. Ya. Bahasanya apa Pak sekarang? Tips. Apa namanya? Bonus. Nah, ini bonus untuk saya. Dari mana? Dari kampung yang saya tarik zakatnya itu. Ya. Kata Rasulullah, itu ikut induknya. Artinya ikut kemana? Harta zakatnya itu. Enggak ya Rasulullah, enggak mau. Wong ini bonus untuk saya. Nah, Rasulullah kemudian ngomong kepada sahabat, wahai sahabatku, andaikan orang ini tidak saya tunjuk sebagai penarik zakat, apakah ada yang ngasih hadiah? Apa ada yang ngasih bonus? Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti ketika dia bekerja untuk umat itu, apapun yang didapatkan kembali ke umat itu. Nah begitu Pak, itu contoh kan. Nah, orang kalau hati-hati ditanyakan, ya Rasulullah ini tambahan bagaimana? Ya sudah, ya tentu kalau Rasulullah mengizinkan berarti diberikan, tapi kalau Nabi nggak mengizinkan itu menjadi milik kaum muslimin, umat begitu. Di situ contoh aja Pak. Ada syubhat itu begitu kadang. Ini sebenarnya gimana ya? Sampai Nabi mengatakan, kenapa orang ini nggak tiduran di rumahnya saja? Andaikan memang itu menjadi haknya, bukankah ketika dia tidur akan dihantarkan apa? Bonus kepadanya? Tapi bisa nggak orang tiduran dapat bonus? Itu contoh aja Pak. Jadi orang nuwun sewu hari ini menganggap
bekerja ke sebuah instansi, ada yang nuwun sewu, kadang main apa? 2 kaki. Ya, ini bab tentang halal haram itu memang pelik. Termasuk Rasulullah ngasih tahu, ya, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan hadir sebuah masa. Ya. La yubadil mar'u bima akhadha minal mal. Orang tidak lagi mikir tentang halal dan haram, Pak. Ya tadi malah gimana ungkapannya, golek sing haram wae angel gitu. Ya, sampai ungkapannya begitu, kayak nggak yakin Allah itu maha kaya. Ya, goni kan Allah itu kaya sekali. Allah itu Nabi pernah menyampaikan, kamu mau tahu kekayaannya Allah yang disiapkan untuk kenikmatan ya hambanya di surga itu, ya seperti itu kekayaan Allah itu. Kamu datang aja ke lautan, ya, kamu celupkan jarimu, celupkan jarinya, kemudian diangkat, kemudian masih apa ini, temetes itu, yang nggak netes, yang tipis banget nempel di kulit ini kekayaan Allah yang dinikmati mulai dari Adam sampai yang umat akhir zaman. Sementara seluas lautan samudra itu kekayaan Allah tanpa batas tadi. Ya, jadi Allah kaya apa miskin? Ghaniyun, sangat kaya sekali. Maka Allah punya nama Al-Ghani, apa Ghani? Maha kaya. Ya. Ini tentang halal dan haram, Pak Nuwun Sewu. Quran itu menjadi petunjuk, ya. Farraqa bainal halal wal haram. Ya, jadi hidup di zaman ini memang harus banyak-banyak belajar. Betul kata Sayyidina Ali, manik tajara, siapa yang berbisnis. Nah, bisnis itu berarti kan apapun, dengan kerja menghasilkan kan bisnis itu, atau transaksi apapun, mau online mau offline kan bisnis. Hari ini bahkan mungkin mulai bergeser mungkin ya Pak, bisnisnya bisnis online kan. Maka mungkin ada orang yang jarang keluar rumah tapi duitnya oke, Pak. Ada sementara yang keluar pagi pulang malam duitnya tak nambah-nambah, itu kan jadi dicurigai, ini ngingu apa ini. Ternyata tuyulnya itu akun sekarang ya, akun TikTok, akun Facebook, akun-akun itu kan itu tuyul penghasil uang digital itu. Ya. Ini Nuwun Sewu akan bergeser zaman itu. Nah kata Sayyidina Ali, mani tajaro, siapa yang berbisnis mau offline itu, walam yatafaqqah, dia nggak mau belajar fikihnya, faqad irtatoma, summa irtatoma, dia akan tergelincir. Ya, dalam kesalahan, bisa dalam riba, bisa dalam dolim, bisa dalam menggoror, menipu. Ya, itu potensinya banyak sekali kalau nggak belajar itu, nggak ngerti halal dan haram. Nah, dan masya Allah, halal haram ini bukan soal untung rugi, Pak. Soal halal haram ini soal apa? Keberkahan. Nah, kalau sudah harta berkah itu masya Allah dicukupkan oleh Allah. Bahkan barokah itu apa? Ziyadatul khair, menambah kebaikan-kebaikan, namanya barokah. Ya, insya Allah harta barokah itu ya multifungsi kan, sedikit tapi terasa cukup, ya banyak berkahnya sampai kemana-mana kan kalau banyak itu. Ini tentang innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl, ya, dan Al-Qur'an itu bukanlah suatu kisah atau sendau gurau, hanya dongengan, enggak. Al-Quran itu bukan gubahan manusia, bukan pula karya Rasul Muhammad, bukan. Kenapa Rasulullah bahkan dijadikan oleh Allah, Rasulullah itu ummi. Apa ummi? Ummi, buta huruf. Kenapa Nabi dibuat ummi? Ada maksud kata para ulama, agar tuduhan orang kafir yang menuduh Muhammad hanya nyuplek sana sini, ngambil Taurat dicuplek tempel ke, ngambil Injil dicuplek tempel ke. Ini terbantahkan. Bagaimana orang nggak bisa membaca bisa apa? Bisa jiplak itu. Yang bisa jiplak kan yang bisa baca, Pak, itu. Nggak mungkin plagiat kalau nggak bisa baca. Tapi umatnya nggak boleh bodoh. Wong ayat pertama apa bunyinya? Apa, Pak? Iqra, apa? Baca. Nah, Allah hendak ngasih tahu, Pak, belajar itu dengan berbagai cara bisa nggak dengan mendengar. Ini yang paling gampang kan, ya, teko anteng ngrungokke
Turu enggak. Teko ngrungokke ya mudeng kan gitu. Alhamdulillah ya. Ini gampang kan. Tapi Allah Maha tahu belajar yang paling efektif kalau mau expert di bidangnya apa? Harus apa? Membaca. Ya. Maka ulama itu nggak ada ulama kok modal apa? Modal nonton YouTube tuh nggak ada ya. Jadi ulama zaman dulu tuh ngajinya ya bukan di majelis apa? YouTube bukan ya. Mereka dari lembar ke lembar sampai menahan lapar ya, sampai menahan kantuknya luar biasa ya. Sampai ada judul buku itu ulama wal qahwah gitu ya Pak. Ulama dan kopi itu. Jadi ulama ya kasih ngopi Pak jebule gitu ya. Ngantuk ngopi. Bahkan ada yang tahajud tuh nyandeng kopi ya, dapat 2 rakaat seruput itu ya, biar langsung apa melek itu ya, terus itu ya. Ya salat lagi 2 rakaat ngopi lagi. Enggak masalah itu ya. Enggak ada larangannya kan. Al aslu fil asya al ibahah kan. Hukumnya segala sesuatu apa? Boleh kan? Mubah itu, kecuali ada larangannya. Kan enggak apa-apa ngopi itu ya. Yang penting kan tidak apa namanya melalaikan kan itu. Yang melalaikan tuh ngopi sambil udut loh Pak. Itu. Itu yang melalaikan kan itu. Ya. Kalau kopi aja nggak masalah itu. Wa ma huwa bil hazl itu bukan dongeng ya. Quran itu datang dari Allah, wahyu semua. Isinya adalah petunjuk-petunjuk ya. Innahum yakiduna kaida. Innahum, siapa hum ini? Innahum sesungguhnya orang-orang kafir yamkurunan nasa fi da'watihim ila khilafil Quran. Jadi orang kafir itu tujuannya apa? Menjauhkan manusia dari Al-Quran, Pak. Menjauhkan manusia dari Al-Quran. Tidak bangga bisa baca Quran. Bahkan tidak sedih tidak bisa baca Al-Quran. Loh ini nuwun sewu. Nuwun sewu ya. Ini fakta saja. Ya. Kalau anak-anak kaum muslimin ya untuk sekolah TPQ bayar 100.000 sebulan, berat nggak Pak? Faktanya berat nggak? Berat Pak. Yang 30.000 aja nunggak ya Mbah. Di tempat kita 30.000 nunggak itu. 100.000 berat Pak. Tapi untuk privat les fisika, 1 jam berapa? 1 jam dulu sekali tahun 2012 tuh istri saya sudah tarifnya 50.000 2012. Sekarang enggak tahu udah lama, mungkin 1.000 sak jam lah itu. Bayangkan guru TPQ ngajar hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai setengah 6 ya, 5 hari ya, 1 bulan ya, ditarik 1.000 protes kabeh, ngaji kok bayar itu. Jadi memang faktanya begitu, orang itu nggak ada sedihnya kalau nggak bisa baca Al-Quran itu. Bukan prestasi membaca Quran, itu berarti suksesnya siapa? Orang kafir kan. Innahum yakiduna kaida. Mereka memang tujuannya menjauhkan generasi Islam dari Al-Quran. Maka nggak ada bangganya di rumah kok piala juara TPQ sekecamatan Tembalang, keren nggak? Coba juara Olimpiade Fisika. Wah, ini sudah langsung viral kan ya, hafid 30 juz. Biasa itu ya. Iya, ini faktanya begitu nuwun sewu ini ya. Suksesnya. Ini persis dulu. Orang kafir itu dulu di Al-Qur'an surat apa ini? Fussilat ayat 26 ya. Qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir di zaman Rasulullah berdakwah, begitu Nabi membacakan ayat di depan Ka'bah ya, di tengah orang-orang berkerumun, apa kata orang kafir? La tasma'u li hadzal Qur'an. Tutup telinga kalian, jangan dengarkan apa yang dibaca Muhammad. Ya. Wal ghaufi, buat tandingan. Wah, jadi mereka ini nek dibacakan Quran Pak, langsung apa? Nabuh apa ini? Rebana, klontrengan ya apa? Tujuannya apa? Agar mengalihkan dari mendengar Quran kepada apa? Kepada suara-suara yang melalaikan itu. Ya, zaman dulu
rebana Pak. Nah sekarang apa berarti? Musik. Nah, memang begitu. Bagaimana menjauhkan generasi muda dari Quran yang dilakukan orang kafir zaman Nabi apa? Ya, mereka menggunakan lahwul hadis, hiburan. Hiburan kan jauh lebih luas kan Pak daripada musik. Ya. Apa godaan terbesar anak-anak hari ini? Apa Pak? HP, sepakat? Sepakat kan? HP Pak, itu godaan terbesar hari ini. Ya. Termasuk yang sudah hafidz Quran itu, nuwun sewu nih para hafidz ini, ya. Kalau sudah kecanduan game Mobile Legend, bisa-bisa hafalannya buyar Pak. Oh, serius ini. Ya, game itu pokoknya jenengan ada anak kok megang HP-nya bukan gini tapi sudah miring kayak gini, itu biasanya ngapain? Ya kayak gini nih Pak. Ya murojaah maksudnya. Ya, wes diajak ngomong ra nyambung pokoknya. Kenapa? Itu namanya aja online kan. Ya, kalau dia nggak konsentrasi bisa ketembak itu. Masya Allah. Iya Pak itu kesuksesan orang-orang kafir zaman Nabi begitu. Kalau Muhammad bacakan Quran segera ya cari kesibukan apa? Pukul rebana, pukul alat musik zaman dulu. Wal gaufi. Gau itu apa? Cari sesuatu yang mengalihkan dari Quran. Jadi hiburan kan makin kesini makin canggih kan. Ya bisa apa? Game, bisa musik, bisa nongkrong, bisa apa. Yang jelas fakta hari ini pemuda-pemuda itu dijauhkan dari Al-Quran dan sukses orang-orang kafir menjauhkan. Itu baru dibacakan Pak. Baru mendengar saja orang kafir sudah ketakutan. Jangan sampai mendengar anak muda mendengar Quran, jangan sampai. Apalagi kok menghafal, karena 5 level kan. Pertama tilawah, yang kedua tahfidz menghafal, yang ketiga nanti tafsir, membaca tafsirnya mendetail, yang keempat tadabbur. Tadabbur itu apa? Merenungi, mengkaitkan dengan fakta-fakta hari ini, fenomena hari ini. Yang kelima ta'lim, mau mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran. Baru mendengar saja sudah ketakutan mereka, apalagi kok sampai dihafal, diamalkan. Luar biasa takutnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini berarti PR kita adalah mengembalikan, mendekatkan minimal diri dan keluarga kita kepada Al-Quran. Jadi alangkah bahagianya kalau di rumah kita itu ada program satu rumah satu hafidz. Keren enggak Pak? Kalau anaknya belum bisa siapa? Bapaknya. Lebih keren bapaknya ini berarti. Anaknya belum bisa, cucunya Pak berdoa ya. Jadi nggak ada istilah wah terlambat tat anakku wis gede-gede angel. Nah, ada cucu Pak. Cucu lolos apa? Cicitnya gitu kan. Mosok nggak ada cita-cita Pak. Bahkan besok Bapak Ibu yang dibanggakan Allah di surga itu termasuk siapa? Yang anggota keluarganya ada yang hafal Al-Quran Pak. Kita itu besok nggak menduga barangkali rumongsone amale ya biasa-biasa kok makomnya tinggi, ternyata apa? Sebagian anak kita, cucu kita barangkali atau cicit kita hafal Al-Quran. Jadi kemuliaan insyaallah gitu ya. Begitu Pak, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, baik waktunya sudah habis ya. Saya cukupkan dulu. Selesai berarti ini tadabbur surat At-Tariq ya. Pekan depan kita ganti dengan surat baru setelah At-Tariq. Apa nanti saya lupa urutannya, nanti dibuka lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.